Yo, what's up cuy? Selamat datang di channel Portal Movie. Kali ini gue bakal membahas film yang berjudul Passengers. Film ini dirilis di tahun 2016. Dan gue udah peringatin video ini mengandung spoiler. Lebih baik nonton videonya secara full. Linknya sudah gue taruh di deskripsi. Oke lah, langsung saja kita check it out. Film ini bercerita tentang sebuah proyek untuk membentuk peradaban baru manusia di planet lain dengan mengirim 5.000 manusia. Namun di dalam perjalanan banyak hal yang tidak terduga terjadi dan film pun dimulai. Di awal film kita diperlihatkan dengan sebuah pesawat yang bernama Avalon sedang dalam perjalanan dari bumi menuju planet yang bernama Homestead 2 dengan tujuan membangun peradaban baru di planet tersebut. Karena bumi sudah overpopulasi, bisa dibilang bumi sudah kepenuhan manusia. Terlihat keadaan pesawat itu kosong. Ternyata pesawat ini membawa 258 kru pesawat dan 5.000 orang penumpang yang sedang berada di dalam kapsul hibernasi. Lalu pesawat tersebut melewati kumpulan asteroid dan terlihat asteroid yang sangat besar hingga pada akhirnya tabrakan tersebut membuat pesawat bergetar hebat. Kemudian salah satu kapsul penumpang menyala dan terbuka dan memperlihatkan seorang pria yang bernama James Preston dengan panggilan Jim. Dia pun terbangun. Sempat kaget di depannya ada mbak-mbak pramugari transparan, dikira hantu, ternyata itu hanya hologram. Lalu Jim mengikuti semua arahan dari pramugari tersebut untuk rapat bersama kelompoknya. Namun, ketika dia masuk ruangan, Jim pun tampak heran karena hanya dirinya sendiri yang berada di ruangan tersebut. Dia pun mulai menyadari bahwa ada yang tidak beres. Dan benar saja, hanya dia yang terbangun di pesawat tersebut. Lalu Jim pun berlarian ke sana kemari berteriak memanggil seseorang. Namun tidak ada siapapun di sana. Lalu dia mengecek kokpit pesawat. Ternyata ruangan tersebut kosong juga, tidak ada siapapun. Kemudian Jim memasuki ruangan observasi dan diberitahu bahwa perjalanan ke planet Homestead 2 masih memerlukan 90 tahun lagi. Di saat itu pesawat sudah jalan 30 tahun sejak mereka berangkat dari bumi, yang artinya perjalanan dari bumi ke planet Homestead 2 membutuhkan total 120 tahun dan pesawat baru seperempat jalan. Si Jim ini bangunnya kesiangan. Apes nasibmu Jim. Dalam keadaan panik, Jim pun membuat pesan video agar sampai ke bumi guna menginformasikan keadaan darurat. Ketika mengirim pesan, komputer itu memberitahu bahwa pesan tersebut membutuhkan waktu 19 tahun untuk sampai ke bumi dan paling cepat itu dibalasnya 55 tahun. Ya ampun, kasian banget nasibmu Jim. Belum lagi itu cuma di-read doang. Setelah itu, dia pun keliling dan memikirkan nasibnya. Alangkah senang dan terkejutnya dia melihat seorang bartender di pesawat tersebut yang bernama Arthur. Rasa senang itu pun hanya sementara. Dikiranya Arthur adalah manusia, ternyata dia adalah sebuah robot android. Lalu Shin memperlihatkan Jim yang sedang di kantin mau memesan kopi ala-ala. Tapi sayangnya, dia hanya dapat kopi hitam biasa. Karena Jim ini termasuk penumpang kelas bawah. Gak apa-apa Jim, yang penting bisa ngopi. Kemudian Shin memperlihatkan Jim yang sedang berusaha untuk memperbaiki kapsul hibernasinya agar tertidur lagi, tapi dia tidak berhasil. Jim juga mencoba untuk membuka ruang kokpit dan tidak berhasil juga. Karena Jim sudah menyerah, Jim pun curhat ke Arthur, dan Arthur menyarankan untuk menikmati hidup. Akhirnya Jim pun menikmati kehidupannya seorang diri, mulai pindah dari kamar yang mewah, makan makanan enak, main virtual dance, hingga tak terasa Jim sudah jenggotan. Karena sudah terlalu lama sendiri, Jim pun mulai mengalami halu. Dia bermesraan dengan baju astronot. Dia pun nekat memakai baju itu dan keluar untuk menghirup udara segar. Jangan ngadi-ngadi, itu kan luar angkasa. Mana ada udara, dodol. Ketika Jim berjalan di ruang kapsul hibernasi dan dia melihat seorang cewek yang cantik yang bernama Aurora Lane. Jim yang kepo lalu mencari tahu identitas cewek cantik itu. Ternyata Aurora adalah seorang jurnalis. Karena Jim sudah terlalu lama sendiri di pesawat, dia pun berniat untuk membangunkan Aurora dengan merusak kapsul hibernasinya. Ketika Aurora bangun, Jim pun berbohong kepadanya bahwa terjadi kesalahan sistem dan menyebabkan mereka berdua bangun lebih cepat. Aurora yang mendengar hal itu langsung panik. Kemudian Jim pun curhat ke Arthur tentang membangunkan Aurora dengan sengaja dan meminta agar Arthur menjaga rahasianya itu dari Aurora.
Keesokan harinya mereka pun sarapan bersama. Ternyata Aurora merupakan penumpang kelas atas, sehingga dia mendapat makanan yang enak. Melihat Jim yang cuma makan gandum anyep tersebut, Aurora pun merasa kasihan. Dia pun memberikan Jim makanan enak. Singkat cerita, Aurora pun mulai menerima nasibnya sama seperti Jim. Dia pun menghabiskan waktunya dengan olahraga. Lalu Shin pun memperlihatkan mereka sedang mengobrol. Kemudian Jim mengajaknya untuk bermain virtual dance, main basket, dan nonton bareng di pesawat tersebut. Di sini mereka mulai menghabiskan waktu bersama dan jadi semakin dekat. Kemudian Jim memberanikan diri mengajak Aurora ngedate. Aurora pun mau. Malam pun datang dan terlihat Jim pun sampai tidak bisa berkedip, seperti melihat bidadari jatuh dari surga. Setelah mereka makan malam, Jim pun mengajak Aurora untuk keluar melihat angkasa dengan memakai baju astronot. Tapi karena Aurora masih pakai gaun, artinya harus melepas gaunnya dulu untuk bisa memakai baju astronot tersebut. Sesudahnya mereka balik ke pesawat. Mungkin karena udah nggak tahan, mereka berdua pun langsung bermantap-mantap. Dan waktu pun terus berjalan. Mereka pun semakin yakin sebagai pasangan, serasa dunia milik mereka berdua, yang lain ngontrak. Ya iyalah, cuman mereka yang bangun. Gimana sih? Masa sama si Arthur? Di saat itu, Jim bilang ke Arthur bahwa mereka saling mencintai dan tidak ada rahasia-rahasiaan. Lalu si Arthur yang PA ini mengambil kesimpulan bahwa tidak ada yang boleh dirahasiakan kepada Aurora. Kemudian Arthur pun memberitahu Aurora bahwa Jim sengaja membangunkannya. Mendengar hal tersebut hingga yang terjadi, keesokan harinya Jim mencoba meminta maaf, namun Aurora masih kesal dan tidak mau memaafkannya. Bahkan Jim sampai menanam pohon di lobi agar bisa menghibur Aurora. Lalu scene pun berganti, memperlihatkan sistem pesawat yang error, menyebabkan Jim terjebak di lift dan mesin makanan kantin jadi rusak. Lalu, kemudian mereka berdua bertemu dengan kapten yang bernama Gusman Kuso yang ternyata juga terbangun dari kapsul hibernasinya. Kapten Gus lalu mencari permasalahan yang ada di kapsul tersebut. Setelah dicek, ternyata Jim sengaja membangunkan Aurora. Namun Kapten Gus ini paham dengan Jim. Pada malam hari, tiba-tiba gravitasi buatan di dalam pesawat pun hilang. Hingga yang terjadi, singkat cerita, terlihat mereka berkumpul di kokpit. Rupanya, kerusakan pesawat telah terjadi sejak kapsul Jim rusak. Jika tidak segera diperbaiki, pesawat tidak akan mencapai tujuan. Ketika mereka ingin mengecek ruang mesin, Kapten Gus pun pingsan. Lalu dia dibawa ke kapsul medis. Ternyata, Kapten Gus hanya punya waktu beberapa jam saja untuk hidup. Mengetahui hal tersebut, Kapten Gus pun memberikan gelang untuk akses ke seluruh pesawat. Lalu pesawat pun tiba-tiba berguncang hebat dan semua sistem pun jadi error. Bahkan, Arthur pun jadi error dan melukai dirinya sendiri. Di keadaan parah ini, mau tidak mau, mereka pun harus bekerja sama untuk memperbaiki pesawat. Kemudian, ketika di ruang mesin pesawat, mereka menemukan bahwa ada asteroid yang menembus mesin tersebut. Setelah memperbaiki dengan komponen baru, namun reaktor mesin tersebut tetap tidak mau stabil karena energi panasnya tidak bisa keluar dari pesawat. Jim pun mencoba menarik tuas katup reaktor dan tidak terjadi apa-apa karena katup pesawatnya macet tidak mau terbuka. Lalu Jim pun harus membukanya secara manual dari luar pesawat. Bisa dibilang ini misi bunuh diri. Sebelum Jim keluar pesawat, Aurora pun berkata, "Come back to me. I can't live on this ship without you." Lalu terlihat Aurora yang bersiap menarik tuasnya ketika mendapat aba-aba dari Jim. Kemudian terlihat Jim yang punya masalah baru. Ternyata pintu dari luar pesawat itu harus ditahan terus agar tetap terbuka. Dengan terpaksa Aurora pun menarik tuas tersebut. Hingga pada akhirnya, kemudian Aurora keluar untuk menyelamatkan Jim. Namun oksigen dalam baju Jim mulai menipis. Dan Aurora pun berhasil menarik Jim yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu Aurora pun menyeret Jim ke kapsul medis. Kapsul medis ini mengatakan Jim sudah mati. Namun Aurora memaksakan kapsul medis untuk tetap berusaha. Dengan kekuatan cinta bin ajaib dari Aurora, Jim pun akhirnya sadar dan langsung beradu mulut. Kemudian terlihat pesawat pun sudah normal kembali.
dan dengan berat hati mereka melepaskan jasad Kapten Gus keluar angkasa. Keesokan harinya, Jim pun mengetahui bahwa kapsul medis tersebut bisa digunakan untuk hibernasi. Lalu dia menawarkan Aurora untuk kembali berhibernasi. Namun karena sudah cinta mati, Aurora pun menolaknya. Lalu Jim pun melamar Aurora dengan saksi Arthur yang sudah sembuh. Hingga mereka pun sepakat untuk menjalani hidup sampai akhir hayat di pesawat tersebut. Kemudian scene pun memperlihatkan 88 tahun kemudian, di mana para kru dan penumpang pesawat sudah bangun. Mereka yang bangun kaget melihat bahwa lobi pesawat sudah seperti taman. Aurora merekam dan menceritakan pengalamannya ke seluruh pesawat, yaitu menghabiskan puluhan tahun bersama Jim, serta semua yang terjadi di saat semua penumpang dan kru berhibernasi. Dan film pun berakhir. Gimana cuy? Syukur alhamdulillah filmnya happy ending. Dan tentunya seru kan? Pelajaran yang bisa dipetik dari film ini adalah, yang pertama, sejatinya hubungan yang didasari kebohongan tidak akan bertahan lama. Utamakan kejujuran dan kepercayaan. Kejujuran, mereka akan membawa kalian ke hubungan yang harmonis dan awet. Amin. Tidak berlaku untuk jomblo. Padahal sendirinya gue jomblo. Yang kedua, film ini mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kalian jadi Jim, pasti bakal ngelakuin hal yang sama. Dan terima kasih untuk kalian yang telah mengklik dan menonton video ini sampai habis. Jika ada request film, bisa kalian tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.